Perkenalkan, nama saya Astiana, NIM 4151801036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikar Awaludin Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triputra Adimas Nugraha, NIM saya 4151801057. Di sini saya akan menjelaskan bagian struktur dari database-nya, di mana database-nya itu sendiri terdiri dari 3 tabel. Yang pertama adalah tabel buku, ada tabel kategori dan juga tabel penerbit. Baiklah, langsung saja saya praktekkan di layar. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari database-nya, di mana saya membuat database-nya itu di dalam PW2 agar tidak usah mengganti nama filenya di bagian database. Lalu di sini saya mempunyai tabel buku, di mana strukturnya itu seperti yang tampil di layar. Ada primary key yang bernama ID buku, type-nya integer. Lalu saya membuat auto increment itu menambah angka secara otomatis. Lalu di sini ada foreign key. Foreign key-nya itu saya mengambil dari ID, di mana ID itu sendiri ada di tabel kategori, namun di tabel buku saya membuat jadi ID kategori. Begitu pula hal yang sama saya lakukan pada ID penerbit, di mana ID penerbit itu menjadi foreign key. Saya jadikan indeks terlebih dahulu, lalu saya buka. Nah, di penerbitnya itu ada ID dan juga nama, di mana ID itu di penerbit menjadi foreign key. Di kategori pun juga sama, hal yang sama saya lakukan. Ini ya, langsung dibuka lagi dari buku. Lalu ada tabel nama, di mana nama itu saya buat type-nya menjadi voucher. Lalu length-nya 50, yang artinya data yang dimasukkan tidak bisa melebihi dari 50 karakter. Lalu ada stok buku. Stok buku itu adalah type-nya table. Baik, sekian mungkin dari saya penjelasan dari database-nya. Saya Julfikar. Sekarang saya ingin menjelaskan construct function. Berikut penjelasan yang akan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfikar Awaludin Habibi. Di sini saya akan menjelaskan tentang function construct yang ada di controller buku. Di sini, fungsi dari function construct itu sendiri adalah suatu function yang akan dibuka pertama kali atau secara otomatis tereksekusi ketika file controller diakses. Jadi secara otomatis isi dari function construct ini akan diakses. Nah, apa sih isi dari function construct ini? Nah, ternyata function construct ini berfungsi diisi untuk meload atau membuka file model. Nah, yang mana file model di sini ada 3. File buku model, kategori model, sama penerbit model. Jadi, file buku model, kategori model, dan penerbit model ini akan di-include-kan atau dibuka secara otomatis juga, atau supaya bisa diakses oleh controller buku ini. Nah, berikut adalah isi file dari buku model. Nah, ini file dari buku model. Terus ini file dari penerbit model, dan ini file dari kategori model. Nah, jadi ketiga model ini akan dipakai nih selama controller dari buku ini akan dibuka. Jadi function-function yang di bawah juga akan memakai kontrol yang udah di-load oleh construct function ini. Oleh karena itu dibutuhkanlah construct function untuk bisa mengakses dari ketiga file model ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan function read. Ya, kita langsung aja ke bagian tabel daftar bukunya.
ini tabelnya, dan di sini tuh ada URL dimana dia tuh nunjukin lokasi datanya. Dan di sini ada buku /read, dimana buku ini sebagai controller dan read ini sebagai function. Kita langsung aja ke codingan. Kita ke codingan buku yang letaknya ada di folder controller. Nah, di sini ada public function index. Dia ini gunanya supaya read-nya bisa kebaca. Dan di sini ada public function read. Yang baris pertamanya itu memiliki variabel data buku yang memanggil model buku fungsinya read. Nah, di $dis_buku_model read ini, dia memanggil fungsi read yang ada di folder model. Kita ke folder model, buku model. Nah, di sini tuh ada public function read dan public function read single. Di mana public function read ini dia gunanya untuk mencetak semua data, dan si read single ini dia untuk mencetak satu data dan biasanya digunakan pada fungsi update. Di bawah baris function read ada select buku bintang. Nah, ini tuh sebuah SQL sama kayak select bintang ini, dia sebuah SQL. Dan isi di bawahnya itu semuanya sesuai dengan isi tabel. Nah, ini tuh dia sesuai dengan isi tabel yang tadi udah dilihat. Terus di sini tuh yang di blok ini dia berfungsi untuk mengirim semua data. Pokoknya data yang tadi ini yang dicetak nih tuh ini fungsinya buat ngirim. Dan di sini ada row array, dia fungsinya buat dikhususkan untuk satu data. Pokoknya kalau yang datanya satu kayak di ID kategori gitu, pakainya row array. Nah, di sini tuh ada join. Join ini gunanya buat nyatuin beberapa tabel jadi satu. Nah, di sini tuh ada 3 tabel: penerbit model, kategori model, sama buku model. Nah, itu dijadiin satu tabel karena satu tabel itu, satu model itu buat satu tabel. Terus kita ke controller lagi. Dan di sini tuh kalau function read-nya udah dapat data buku, dia tuh langsung masukin ke output. Nah, dari output ini dia langsung ngoper tuh ke bagian view. Nah, kita langsung aja ke bagian view, ke buku read. Nah, di sini tuh ada for each, di mana dia tuh fungsinya perulangan, ngelooping data. Karena kalau model read mengirim banyak data, dia tuh harus melakukan perulangan terus biar si datanya tuh masuk, biar bisa dicetak. Pokoknya semua yang ada di bagian view ini, semua yang ada di sini tuh dia harus sama persis kayak yang ada di database. Kayak gini, ID buku, ID kategori, ID penerbit, nama buku, stok buku. Nah, ini semuanya harus sama, gak boleh ada yang beda. Selanjutnya kita masuk ke bagian function dari insert. Di sini saya akan menjelaskan algoritmanya dan langsung saja saya akan di layar. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagian function dari insert.
Di sini saya mempunyai perintah dolar bis kategori model print. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika saya mendeklarasikan dolar underscore kategori, maka perintah yang akan saya jalankan adalah kategori model function dari print. Ini kategori model function dari. Oke, ketika saya melakukan perintah yang tadi dilakukan controller, maka ini yang akan tampil memanggil data dari tabel kategori, lalu akan tampil di bagian kategori sini. Nah, data kategori yang sudah saya panggil di bagian controller, lalu saya ubah menjadi kategori variabelnya, dan di sini saya akan memanggil dari database tabel kategori melalui primary key, yaitu ID, mana ini bagiannya adalah ID, ini ID-nya itu sebagai primary key. Lalu yang saya tampilkan di sini, adalah hanya namanya saja. Oke, perlu diingat yang saya panggil itu ID-nya, namun yang saya tampilkan adalah namanya saja. Seperti ini, saya yang hanya tampil adalah namanya saja, namun saya panggilnya melalui primary key. Oke, lanjut. Hal yang sama pula terjadi pada data penerbit yang tadi memerintahkan fungsi dari ini, fungsi dari penerbit model, fungsi read. Oke, hal yang sama begitu pula, lalu dikirim sebagai data penerbit yang sudah tadi dideklarasikan di dalam controller sebagai penerbit di sini. Lalu semua pula terjadi memanggil datanya melalui primary key, lalu menampilkan datanya menggunakan nama. Yang tampil nama, namun yang saya panggil adalah ID-nya. Oke, begitu sudah tampil, begitu sudah dipilih, misal saya akan menambahkan web dasar 1, web kategori lewat programming, penerbitnya Alex Media, stopnya 1, maka ketika saya pencet tombol simpan, maka perintah yang akan dilakukan di sini adalah submit. Maksudnya adalah submit itu akan masuk ke ini, perintahnya akan masuk ke site URL bagian insert submit. Oke, di bagian insert submit ini functionnya insert submit ini. Nah, begitu saya masukkan insert submit, tadi kan sudah saya masukkan di sini adalah web dasar 1. Web dasar 1 itu sebagai nama buku, ini sebagai nama buku, data yang saya kirim sebagai nama buku akan masuk ke dalam ini, nama buku. Nah, variabel nama buku itu mempunyai perintah input ke tabel nama buku di dalam, maksudnya ke kolom nama buku, maksudnya kolom nama buku di tabel buku. Nah, begitu saya masukkan pula nama yang sudah saya pilih, kita masuk ke di kategori di buku, di tabel buku. Dan begitu pula yang terjadi pada ID penerbit ketika saya sudah memilih ID penerbit di sini, namanya yang sudah saya pilih di sini, penerbitnya misalnya Kompas, maka Kompas itu adalah ID-nya 2, lalu dikirim ke bagian sininya sebagai ID penerbit. Oke,
Ini sebagai ID penerbit di bagian tabel dari buku. Oke, langsung saja kita lihat di tabel buku ada ID penerbit dan ID kategori. Ini data yang akan saya masukkan. Nah, semua perintah itu bisa saya masukkan ke dalam array sebagai input, sebagai variabel input. Lalu di perintah untuk memasukkan input ke dalam buku model, ya akan ketika saya memasukkan array input di sini ke buku model, maka perintah yang akan dijalankan oleh buku model adalah insert ke dalam database buku, ya. Kenapa ke dalam database buku? Karena di sini tabel yang akan saya tampilkan adalah database buku yang sebelumnya sudah di-join di sini. Lalu saya variabelkan, saya deklarasikan sebagai data buku, perintah untuk menginsert data-data di sini. Oke. Lalu ketika semuanya sudah saya submit, ini saya submit, fungsi yang akan tampil langsung ke bagian read lagi. Yang tadinya insert, namun begitu data-data yang diinginkan sudah saya masukkan, maka fungsi yang akan tampil bagian read lagi. Sini database sudah update, ya, sudah up. ID kategori 1, kategori 2, nama bukunya web dasar, stok bukunya 1. Oke, sekian penjelasan function dari insert. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfikar. Saat ini saya ingin menjelaskan fungsi update. Halo, balik lagi sama saya Julfikar. Kali ini saya ingin mencoba menjelaskan fungsi update. Nah, jadi kali ini Zulfikar ingin menjelaskan fungsi update. Saya ingin memberikan gambaran nih, kira-kira apa sih yang diupdate. Nah, di sini ada tabel buku dong. Nah, ketika saya terus ada pilihan option action untuk ubah atau update. Jadi ketika saya ngeklik tombol ubah ini untuk buku Android, nama bukunya Android, maka saya berhak untuk mengubah informasi mengenai buku Android ini. Misal nama bukunya saya ganti menjadi Android aja. Penerbitnya saya ganti jadi Kompas. Stok bukunya diganti jadi 5 misal. Kemudian saya klik simpan datanya. Maka datanya berubah. Nah, kira-kira itu nih yang akan saya jelaskan gimana sih jalannya codingannya, gimana sih proses pemrogramannya untuk fungsi update ini. Pertama, di sini kan view table yang di sini tuh ada di fungsi read dong. Ada di fungsi namanya buku underscore read. Nah, ketika saya mencoba untuk ngeklik ubah, maka akan dilempar ke controller buku fungsi update. Nah, dibaca nih. Saya coba jelaskan nih fungsi update-nya. Nah, pertama, dia itu ingin menangkap URI segmen ketiga. Nah, jadi ketika saya ngeklik update, maka akan ditangkap nih URI segmen ketiga, yaitu di sini 1, yang mana 1 ini adalah ID dari tabel ID dari ini nih, buku Android aja. Dia punya ID 1 di tabel buku. Nah, kemudian di sini kan ada variabel nih, ada 3 variabel. Nah, variabel yang pertama namanya data buku underscore single. Nah, data buku underscore single ini
ingin meload file buku model yang mana dia ingin mengakses fungsi read single. Kita buka nih, buku model underscore read single. Nah, buku model single berisi query nih. Query agar kita bisa mengakses tabel buku. Kenapa read single? Karena spesifik, dia ingin mengambil value dari ID-nya aja. Makanya pakainya read single. Nah, kalau read doang, dia ingin kalau read doang bisa itu untuk menampilkan keseluruhan tabelnya. Nah, terus ada data kategori. Data kategori juga sama, dia ingin mengeload model, kategori model dengan function read. Function read, nah berisi query agar kita bisa mengambil nilai atau data dari tabel kategori. Lalu ada penerbit model, function read, penerbit model dan kategori model. Sini function read sama, kita juga bisa untuk agar kita bisa mengambil data di tabel penerbit. Selanjutnya, 3 variabel yang udah kita definisi di atas ini ditampung nih ke dalam variabel baru yang namanya output dalam bentuk array. Nah, selanjutnya si output ini ditaruh lah atau dilempar ke view-nya itu adalah buku update. Kita buka nih buku update. Set. Nah, di buku update nih, jadi ketika kita mencoba ngeklik ubah, nah view ini, tampilan ini berasal dari buku underscore update. Nah, kenapa nih bisa tampil nama bukunya Android aja? Ternyata dari sini nih, dia itu mengisi value-nya atau nilainya itu adalah ini, kayak yang tadi saya sudah jelasin, dia mencoba mengakses tabel buku yang ada di buku model, field nama buku, sehingga bisa keluar isi data nama bukunya. Selanjutnya untuk kategori sama, karena tadi di controller udah kita definisiin variabelnya, maka di sini kita bisa nih mengakses model atau tabel yang isi tabel di tabel kategori. Nah, di sini dia memanggil ID-nya, ID kategori di value-nya. Jadi yang disimpannya itu value-nya tetap bentuk ID, tapi yang tampil di user atau yang kita lihat itu adalah nama kategorinya. Nah, nama kategorinya ada apa aja? Ada web programming, backend system, sama mobile development. Selanjutnya untuk penerbit juga sama. Dia mengambil data dari tabel penerbit yang diisi nilainya itu merupakan ID, tapi yang ditampil ke user adalah namanya. Terus stok. Nah, kalau stok isian kita sendiri. Nah, keseluruhan isi tabel ini, keseluruhan field ini akan ditampung dalam tabel data, akan ditampung dalam tabel buku. Nah, ini mana modelnya itu ada di buku underscore model. Nah, akan ditampung di sini nih. Oke, nah jadi ketika kita udah selesai melakukan pengisian data nih, terus kita klik simpan, maka akan dialihkan ke fungsi update submit yang ada di controller dengan meng-catch atau menangkap nilai dari ID buku yang udah dicoba ditangkap di URI segmen ketiga tadi. Di sini nih. Jadi URI segmen ketiga ini ditangkap nih. Set. Terus disimpan. Nah, proses untuk perubahan datanya itu ada di sini. Controller buku. Nah, jadi beralih ke fungsi update submit. Nah, jadi apapun yang sudah diklik di inputin sama user di
isian nama buku. Nah, di sini kan ada variabel namanya nama buku nih. Nah, di sini kan ada name nih untuk field nama buku. Nah, nama buku ada name-nya, nama underscore buku. Jadi, apa yang udah diisi di field nama buku akan di post di sini. Diambil lah datanya ke sini nih. Keempat variabel yang didefinisiin di sini. Jadi ada nama buku akan mengambil data sesuai dengan apa yang diketikkan user di isian nama buku sesuai sama name-nya, di kategori juga sama sesuai dengan name-nya, terus di penerbit juga sama sesuai dengan name-nya, dan di stok juga sama sesuai sama name-nya, stok buku. Jadi name di sini harus sama kayak yang ada di sini nih, apa yang dipost sama user. Nah, kemudian variabel yang udah didefinisiin di sini akan ditampung ke dalam variabel baru. Variabel barunya itu dalam wujud array. Nah, di sini nih. Lalu variabel baru ini yang namanya input akan ditampung di variabel baru lagi namanya data underscore buku. Nah, data underscore buku ini apa sih isinya? Nah, ternyata dia mencoba untuk membuka model buku underscore model fungsi update, dan ada dua parameter sini, yaitu parameter input sama ID buku. Nah, input ini 3 isi data yang tadi nih. Nah, kalau ID buku adalah URI segmen yang ditangkap. Nah, kita coba buka file model buku model fungsi update. File model buku model fungsi update. Nah, di sini nih prosesnya nih. Jadi kedua variabel yang tadi dijadikan parameter di sini nih, yaitu input dan ID buku, sesuai dong sama yang di sini nih. Nah, lalu kita di filter nih, sesuai, kemudian isi data yang tadi nih diinputin ke dalam si controller, diinputin ke dalam tabel buku. Nah, tadi kan ID-nya ditangkap nih sesuai sama URI segmennya. Jadi ketika saya mencoba mengubah data Android aja, ini kan ada ID-nya nih, maka ini nih yang akan dirubah. Jadi data yang ada di tabel buku dengan ID 1 itulah yang akan mengalami perubahan. Jadi seperti itulah jalannya dari fungsi update. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan function delete. Kita langsung aja buka buku yang ada di controller. Nah, kita langsung scroll ke bawah di bagian public function delete. Ini fungsinya buat menghapus data yang udah diinputkan. Nah, dari dia udah menghapus itu, ditangkaplah ID buku yang dia akan lempar ke bagian buku model. Nah, dari situ kita ke bagian buku model. Nah, di sini di bagian public function delete udah ada keterangannya. $ID sama dengan ID data yang dikirim dari controller. Jadi data yang tadi dari sini itu dikirim ke bagian buku underscore model. Nah, di sini tuh habis itu dia kembali ke redirect buat ngampilin ke function read yang datanya udah dihapus. Kayak gini. Kayak ini dihapus. Oke. Nah, dia kembali ke function yang datanya sudah dihapus.